Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran matematika di kelas 8 semester dasar pada materi bab 3 yaitu relasi dan fungsi. Nah, pada video sebelum-sebelumnya kita telah mempelajari apa itu relasi dan apa itu fungsi, kemudian bagaimana cara menyatakan relasi dan cara menyatakan fungsi. Masih ingat ya? Relasi itu adalah aturan dari suatu himpunan ya yang menghubungkan dari suatu himpunan ke himpunan lainnya, seperti itu kan. Kemudian kalau fungsi kemarin itu apa? Salah satu relasi yang mempunyai syarat tertentu. Syaratnya adalah, masih ingat ya, setiap anggota domainnya itu mempunyai pasangan tepat satu pada anggota kodomain. Menyatakan relasi dan fungsi juga masih ingat. Sekarang kita lanjut ke banyak fungsi dari dua himpunan, dari himpunan domain dan himpunan kodomain. Kita menghitung banyak fungsinya. Nah, perhatikan tabel berikut. Di situ ada 3 kolom. Yang pertama ada banyak anggota pada himpunan A dan himpunan B. Kemudian banyaknya pemetaan yang mungkin atau banyaknya fungsi yang mungkin dari A ke B. Dan yang ketiga ada banyaknya pemetaan yang mungkin dari B ke C. Kita lihat sekarang, apabila anggota himpunan A dan B-nya itu sama, baris pertama itu 1, 1 ya. Maka banyaknya pemetaan yang mungkin dari A ke B itu adalah 1 sama dengan 1 pangkat 1 karena sama, kita bisa lihat 1 pangkat 1 diperoleh dari himpunan A, himpunan B nya sama-sama 1. Kita lihat yang banyaknya pemetaan yang mungkin dari B ke A, sama 1 sama dengan 1 pangkat 1 ya, nggak ada bedanya ya, karena itu tadi himpunan A ke B maupun himpunan B ke A. Sekarang coba lihat baris yang kedua. Banyaknya anggota himpunan A itu ada 2, banyaknya anggota himpunan B ada 1. Kita lihat banyaknya pemetaan yang mungkin dari A ke B 1 sama dengan 1 pangkat 2. Coba kita bandingkan dengan banyaknya pemetaan yang mungkin dari B ke A. Kalau dari B ke A jadi 2 sama dengan 2 pangkat 1. Nah, ada perbedaannya ya. Satunya itu jadi pangkat, kalau yang A ke B satunya bukan pangkat ya, pangkatnya jadi 2. Jadi kayak kebalikannya. Coba kita lihat yang baris ketiga. Himpunan A anggotanya 1, himpunan B anggotanya 2. Nah, di situ banyaknya pemetaan yang mungkin dari A ke B menjadi 2 sama dengan 2 pangkat 1. Kita lihat yang dari B ke A menjadi 1 sama dengan 1 pangkat 2. Nah, begitu seterusnya. Di setiap tabel itu ada perbedaannya. Nah, bisa kita simpulkan jika banyak anggota himpunan A dan B adalah N dalam kurung A itu dibaca anggota himpunan A dan N dalam kurung B itu dibaca anggota himpunan B, maka banyak semua fungsi yang terjadi dari A ke B adalah NB pangkat NA ya. Anggota himpunan B dipangkatkan anggota himpunan A. Ya, berarti sama seperti tadi yang baris kedua itu 1 pangkat 2. 1 itu anggota himpunan B, 2 itu anggota himpunan A ya. Kesimpulannya seperti itu. Kemudian banyak semua fungsi atau pemetaan yang terjadi dari himpunan B ke A. Kita lihat yang baris kedua tadi, 2 sama dengan 2 pangkat 1 lah. 2 itu miliknya himpunan A, satunya miliknya anggota himpunan B. Berarti di sini sama dengan anggota himpunan A dipangkatkan anggota himpunan B. Nah, itu sama kebalikannya ya. Jadi jika semua fungsinya dari A ke B berarti anggota B pangkat anggota A. Nah, kemudian banyak semua fungsi yang terjadi dari B ke A itu anggota A pangkat anggota B, hanya dibalik saja. Sekarang coba lihat soal berikut ini. Jika A anggotanya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5 dan B sama dengan anggotanya X sedemikian hingga 5 kurang dari X kurang dari sama dengan 10. X-nya bilangan ganjil. Tentukan semua fungsi yang terjadi berikut ini. Yang A, fungsi dari A ke B, kemudian yang B, fungsi dari B ke A, sama seperti tadi nanti. Nah, kita lihat anggota himpunan A ada berapa? N-nya. NA ada 5.
sekarang kita lihat yang himpunan B. X sedemikian hingga kurang dari X kurang dari sama dengan 10. X-nya bilangan ganjil, berarti X-nya itu di antara yang lebih dari 5 tapi kurang dari sama dengan 10 yang bilangan ganjil. Berarti setelah 5 kan 6, bukan 7 ganjil ya. Nah itu. Terus 8 bukan. Nah 9 kurang dari sama dengan 10, berarti anggota B-nya hanya 7,9. Maka NB itu NB harusnya ya. NB sama dengan NB-nya sama dengan berapa? 7 dan 9, 2 di situ ya harusnya. Nah, kita bisa mencari yang A. Banyak semua fungsi yang terjadi dari A ke B. Berarti kita balik saja anggota himpunan B pangkat anggota himpunan A. Anggota himpunan B-nya itu harusnya 2, itu bukan NA ya. 2 pangkat 5, 32. Nah, kemudian banyak semua fungsi yang terjadi dari B ke A. Berarti tinggal dibalik lagi, anggota himpunan A pangkat anggota himpunan B, himpunan A-nya 5, pangkat anggota himpunan B-nya 2, sama dengan berapa? 5 pangkat 2, 5 kali 5, 25. Itu ada kesalahan ya, NB harusnya NB sama dengan 2 tadi. Nah, sekarang coba latihan soal nomor 1 dan nomor 2. Berapakah banyak fungsi yang mungkin terjadi untuk fungsi berikut? Nah, itu kalian mencari banyak anggotanya dulu. Nah, nanti sama menggunakan tadi himpunan K ke himpunan L, berarti anggota L pangkat anggota K ya, paham ya. Kemudian yang B, himpunan B sekian itu ke himpunan N, berarti anggota himpunan N dipangkatkan anggota himpunan M, mudah ya. Kemudian yang nomor 2, diketahui A bilangan prima kurang dari 10 dan B sama dengan Y sedemikian hingga 11 kurang dari Y kurang dari 30 Y kelipatan 5. Tentukan banyak pemetaan yang mungkin dari A ke himpunan B. Bilangan prima kurang dari 10, masih ingat bilangan prima dimulai dari 2 ya. Bilangan prima adalah bilangan yang habis dibagi oleh dirinya sendiri dan 1 ya. Semua ganjil kecuali 2, masih ingat, berarti dimulai dari 2, 3, 5, 7, nah 9 iya apa enggak bilangan prima? Bukan ya, 9 kan bisa dibagi 3 juga. Nah, nanti bisa ditulis dulu anggotanya. Kemudian yang B, Y sedemikian hingga 11 kurang dari Y kurang dari 30. Y-nya kelipatan 5. Kelipatan 5 yang lebih dari 11 berarti berapa? 15. Benar. 15, berapa? 20. Ya. 20 kemudian 25 juga. Nah, itu di situ ada kurang dari 30. Berarti 30-nya ikut enggak ya? Karena kurang dari, berarti sebelum dari 30. Nah, beda dengan kurang dari sama dengan, berarti 30-nya masuk. Nah, tinggal dituliskan anggotanya tadi ya. Kemudian tentukan banyaknya pemetaan yang mungkin. Mudah ya, dari A ke B. Berarti anggota himpunan B pangkat anggota himpunan A. Tinggal dicari tadi anggotanya. Kemudian selanjutnya kita membahas korespondensi satu-satu. Nah, kita lihat contoh berikut. Ada yang sebelah kiri itu anggota himpunan A-nya nama-nama negara, kemudian anggota himpunan B-nya adalah nama-nama ibu kota. Yang gambar sebelah kanan itu anggota himpunan B, dibalik ya. Anggota himpunan B nama-nama ibu kota, kemudian anggota himpunan A-nya menjadi kodomain, yaitu nama-nama negara. Nah, dari sini kita bisa pasangkan himpunan A ke B, berarti kan Indonesia Jakarta, Malaysia Kuala Lumpur, Filipina Manila. Kemudian yang B ke A itu relasinya beribu kota, kita bisa pasangkan Jakarta beribu kota. Jakarta ibu kota itu ya harusnya relasinya. Jakarta ibu kota Indonesia, Manila ibu kota Filipina, Kuala Lumpur ibu kota Malaysia. Yang sebelah kanan tadi ibu kota, yang sebelah kiri harusnya beribu kota, benar ya. Nah, dari sini bisa kita simpulkan korespondensi satu-satu, pasti bisa ada kepikiran ya. Oh, satu-satu berarti tepat satu semua dari ilustrasi berikut ya, satu semua kan. Itu artinya
Himpunan A dikatakan berkorespondensi satu-satu dengan himpunan B jika setiap anggota A dipasangkan tepat satu anggota B dan setiap anggota B dipasangkan tepat satu anggota A. Nah, itu ya. Bisa ya dilihat ilustrasinya mudah. Nah, contoh soalnya cuma satu. Di antara pasangan himpunan berikut, manakah yang dapat berkorespondensi satu-satu? Kita back dulu, artinya berkorespondensi satu-satu berarti dari banyaknya anggota himpunan A itu kan ada 3, banyaknya anggota himpunan B juga 3, banyaknya anggota harus sama. Itu artinya dia berkorespondensi satu-satu, banyaknya anggota sama dan menghubungkan sama-sama satu-satu semua gitu ya. Coba nanti dicari yang A, B, C, D, manakah yang dapat berkorespondensi satu-satu, dicari. P itu misalkan yang A, P itu hari yang dimulai dari S, berarti anggotanya ada apa? Senin, Selasa, terus kemudian Sabtu ya, ada 3. Kemudian yang H itu bilangan prima ganjil kurang dari 10, yang ganjil saja berarti ada 3, 5, 7, 9 bukan, ada 3. Coba dicari mana yang berkorespondensi satu-satu, berarti banyaknya anggota harus sama. Harus sama itu pasti dia tepat satu seperti itu ya. Sekian untuk materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.